Oke, selamat siang. Untuk anak-anakku semua bimbingan periode 1 2020, perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Ibu Rahayu Ningsih. Biasanya dipanggil kalau kamu kenal saya di kampus Bekasi itu Ibu Ayu. Nah, mungkin kalau untuk anak MI yang Bekasi pasti sudah mengenal saya ya. Saya membimbing itu sebenarnya ada dua prodi, yaitu untuk prodi sistem informasi akuntansi dan juga prodi sistem informasi. Nah, untuk prodi sistem informasi akuntansi, saya lihat saya mendapatkan bimbingan sebanyak 9 orang, di mana 8 orang mengambil outline penerapan software akuntansi, sedangkan satunya mengambil aplikasi program interaktif. Lalu untuk yang jurusan sistem informasi itu ada satu kelompok dan 3 orang yang mengambil outline perancangan program. Ya, nah, kenapa sampai dibuat video? Kita tahu bahwa kondisi pada saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Padahal saya harus membuat sebuah bimbingan perdana dengan media apapun supaya kalian bisa ada sedikit gambaran bagaimana sih Bu Ayu, apa sih yang diminta pada saat bimbingan perdana atau pada saat bimbingan nanti, outline apa harus saya persiapkan sesuai dengan outline-nya dan lain sebagainya. Untuk awalnya saya akan buka dulu. Untuk bimbingan sistem informasi akuntansi, saya memiliki asisten pembimbing yaitu Pak Supriyatin dari kampus BSI Cibitung, Universitas Bisnis Sarana Informatika Cibitung. Nah, saya sampaikan dulu ya, pada bimbingan perdana ini tolong diingat tanggal-tanggal penting untuk tugas akhir. Yang pertama adalah kita mulai bimbingan tanggal 3 Maret 2020 startnya awalnya. Tapi maaf, bukan tanggal 3 Maret tapi tanggal 30 Maret 2020. Dan kita akan finish bimbingan itu tanggal 27 Juni 2020. Pendaftaran sidang untuk periode 1 2020 adalah tanggal 3 sampai 8 Juli. Ya, dimana yang mendaftarkan adalah saya sebagai dosen pembimbing. Jadwal sidang akan tayang pada tanggal 14 Juli jam 5 sore. Pelaksanaan sidang 27 Juli sampai 28 Agustus. Hasil sidang itu akan keluar tanggal 2 September 2020. Pendaftaran wisuda yaitu 2 sampai 6 September. Pelaksanaan wisuda 25 sampai 28. Saya kasih catatan penting di sini yaitu bahwa tanggal masih dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada nanti. Khususnya pada saat ini. Nah, tanggal-tanggal penting ini tolong kalian ingat karena ini akan menjadi panduan kita mengerjakan. Oke, alur tugas akhir. Kalian sudah melakukan pendaftaran yang pertama, lalu sudah melakukan pembayaran via ATM, sudah diumumkan kemarin dosen pembimbingnya siapa, dan bimbingan karena sekarang tidak bisa bertemu, maka bimbingannya dilakukan secara online. Untuk pembimbing 1 yaitu 8 kali, pembimbing 2 harus minimum 8 kali, minimum. Asumsinya bahwa kalau misalnya kalian ingin lebih dari 8 kali, monggo. Ya, bimbingan akan saya pergunakan Zoom, jadi hanya per orang yang sudah membuat janji. Nanti kita bahas kembali. Lalu pendaftaran bimbingan, ya pendaftaran sidang itu yang mendaftarkan adalah saya. Maka saya mohon kalian nanti nggak usah bertanya siapa yang daftarin gitu. Ya, yang daftarkan sidang adalah pembimbingnya jika sudah dinyatakan layak untuk maju sidang. Lalu akan melaksanakan ujian sidang, akan mendapat hasil pengumuman, nanti ada pengumpulan tugas akhir, dan akhirnya adalah wisuda. Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu di ruang wisuda. Amin. Oke, untuk jadwal bimbingan saya itu Senin dan Jumat itu masing-masing, jadi Senin 3 orang, Jumat 3 orang karena berbasis online ya, jadi bisa pakai Zoom atau segala macam. Biasanya saya bimbingan 1 orang bisa 1 jam. Seperti itu, tapi bisa kurang tergantung dari Anda apakah bisa memberikan argumentasi atau bisa berdiskusi dengan lancar pada saat bimbingan. Selasa dan Kamis, Selasa sampai dengan Kamis itu jam 7 sampai jam 9 malam.
Ya mohon kondisinya saya menyediakan waktu kalau bisa untuk yang mengambil jadwal malam itu yang memang waktunya tidak bisa berkomunikasi secara online langsung dengan saya live itu pagi karena alasan bekerja dan lain sebagainya. Nah, jadi yang membuat jadwal Senin dan Jumat kalau bisa yang memang orang-orang yang tidak memiliki kewajiban bekerja. Untuk Pak Supriyatin nanti infonya akan dilanjutkan. Pembuatan jadwal bimbingan dibuat di grup setiap hari minggunya, setiap minggunya. Itu pada hari Sabtu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore saya tunggu. Atau sampai kuotanya memenuhi. Bimbingan melalui aplikasi Zoom. Jadi saya mohon untuk menginstal aplikasi Zoom supaya saya bisa berdiskusi dengan kalian. Oke, deadline pengerjaan tugas akhir. Nah, ini yang harus dicatat oleh semuanya, wajib. Deadline ini bukan berarti bahwa kok ibu kasih waktu sedangkan saya ada kesibukan dan lain saya, tapi deadline ini untuk mendorong kalian supaya memiliki disiplin dalam mengerjakan tugas akhir. Ini saya buat berdasarkan pengalaman dari saya selama ini membimbing supaya kalian memiliki, saya bantu untuk mempunyai target supaya bisa selesai dengan tepat waktu tanpa ada kesulitan dalam pengerjaannya. ACC judul saya kasih waktu 2 minggu yaitu sampai tanggal 11 April. Bab 1, bab 2, bab 3 ini adalah tanggal-tanggal yang saya minta kalian untuk mengikutinya. Ya. Jadi asumsinya jika misalnya Bu sampai tanggal 9 Mei baru ACC judul, boleh nggak? Ya jangan begitu juga, itu namanya kelewatan. Setidaknya sampai tanggal 25 April itu judul semua sudah di ACC. Judul di ACC dengan berdiskusi dulu dengan saya. Setelah judul di ACC baru kalian bisa lanjut ke bab 1 dan bab 2. Untuk pembahasan judul yang di ACC harus seperti apa sih Bu? Nanti saya akan buatkan video kembali karena penjabarannya cukup banyak yang saya minta sebelum kalian saya ACC judulnya. Oke, bagaimana kalau tidak bisa mengikuti schedule? Maka saya tidak akan daftarkan untuk maju sidang. Jadi jelas ya, karena kalau saya tidak buat deadline, ada mahasiswa yang datang itu pada saat hari Juni, bulan Juni, bawa semua 4 bab atau 5 bab semuanya dibawa. Padahal kita nggak mungkin, kan bimbingan harus 8 kali, harus melalui proses. Kalian tiba-tiba bimbingan membawa seluruh babnya sampai di hari-hari terakhir, ya. Jadi itu tidak akan saya terima. Nah, kalau misalnya tidak didaftarkan berarti harus mengikuti ujian perbaikan. Ujian perbaikan itu ada 4 syarat yang bisa mengikuti ujian perbaikan. Yang pertama adalah dinyatakan gagal atau tidak lulus sidang tugas akhir. Kedua, tidak didaftarkan oleh pembimbing. Ketiga, ditolak oleh panitia tugas akhir karena ada kelengkapan ujian yang tidak dapat dipenuhi. Jadi kamu sudah datang tapi ternyata tidak membawa surat keterangan riset asli, surat keterisian yang terbitkan salah, terlambat datang mengikuti ujian, dan lain sebagainya. Atau melebihi 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Jadi kalau misalnya sidang, nanti saya akan ada namanya persamaan sebelum kita sidang, kita akan simulasi tugas akhir di mana kalian bisa persiapkan apa. Nah, nanti saya kasih tahu 30 peraturannya adalah 30 menit dari waktu yang ditentukan. Kalau Anda belum hadir di ruang sidang, maka otomatis Anda tidak bisa. Nah, persyaratan ini adalah untuk semua yang yang bisa mengikuti ujian perbaikan. C tidak bisa mengikuti ujian perbaikan. Pendaftaran ujian perbaikan adalah tanggal-tanggalnya sudah saya sebutkan di sini. Silakan diperhatikan dan diikuti. Yang mendaftarkan nanti saya juga Anda. Jadi kita dari dua sisi melakukan pendaftaran sidang perbaikan. Aturan pembuatan jadwal bimbingan. Ini tadi pembuatan jadwal setiap minggunya dilakukan setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 6. Jadwal fix akan diinfokan setiap hari Minggu jam 6 sore. Siswa hanya diizinkan bimbingan ke pembimbing 1 atau pembimbing 2 jika namanya sudah ada di jadwal. Jadi nanti ada jadwalnya. Jika siswa tidak bisa hadir atau tidak bisa online, tolong ganti supaya temannya bisa menggantikan jadwalnya. Tapi informasikan juga di grup. Untuk aturan main bimbingan. Pertama, jadi setiap hari Sabtu kalian bikin jadwal di grup. Daftar. Setelah buat jadwal, nanti hari Minggu diumumkan, maka online di Zoom sesuai dengan waktu yang disepakati.
Yang ketiga adalah saya minta tolong kirim penulisan yang mau dibahas tidaknya 3 hari sebelum waktu bimbingan ke grup atau ke email, ya, ke email atau ke grup supaya saya bisa periksa dulu, nggak dadakan. Lalu pedoman laporan tugas akhir dan handout harus selalu siap dibuka. Mau dicetak atau tidak terserah, yang penting kalau dicetak keuntungannya ketika nanti kalian harus sidang dan terjadi argumentasi terhadap konsep penulisan atau aturan penulisan, kalian ada buktinya dari pedoman tugas akhir, tidak lagi lewat file. Atau misalnya nanti dicetaknya aja pas tugas akhir. Nah, pada waktu sidang, kalau misalnya mau dicetak pada saat sidang saja silakan. Yang penting ketika nanti handout saya minta dibuka pada saat konsultasi di Zoom sudah siap, nggak mencari-cari lagi. Yang kelima, harus mencatat, karena kita komunikasinya adalah melalui online, saya nggak bisa memberikan catatan atau coret-coretan di tugas akhir penulisan yang kalian berikan. Maka tolong informasi yang saya berikan dicatat, dan catatan itu nanti kalian tunjukkan pada saat pertemuan berikutnya apakah sudah diperbaiki atau belum dari penulisannya atau dari konsep yang sudah kita diskusikan. Oke, nah ini adalah catatan penting dari riset dari tugas akhir, mau outline-nya adalah dari prodi sistem informasi akuntansi atau sistem informasi, yaitu diminta jurnal pendukungnya harus ada 5, ya, harus ada 5. Lalu kalau bisa diusahakan dari jurnal-jurnal dari dosen-dosen BSI. Nanti pada saat penulisan bab 1 saya kasih tahu caranya, metodenya, bagaimana cara mencarinya. Nanti akan ada video lebih lanjut. Lalu buku referensi minimal lebih harus dari 5 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2020 berarti buku yang dipakai harus tahun 2015 terakhir yang dipergunakan sebagai referensi. Lalu menunjukkan semua hasil risetnya. Saya minta tolong hasil riset ditunjukkan supaya saya bisa melihat apakah dokumen-dokumen tersebut bisa kita pergunakan atau kita harus mencari lagi yang baru, atau bisa ini diabaikan saja, seperti itu, karena sesuai dengan sistem yang nanti kalian pakai. Lalu catatan perbaikan yang tadi saya sudah ingatkan, tolong dicatat, karena saya tidak bisa mencoret-coret, tolong dicatat, dan nanti di bawah setiap kita pertemuan. Untuk perpustakaan, daftar pustaka harus menggunakan Mendeley dengan stylenya apa. Buka di Google caranya bagaimana membuat daftar pustaka, atau misalnya coba kalian jadi nanti otomatis akan dicek secara sistem Mendeley-nya ada. Ikuti sesuai dengan aturannya ada di buku panduan. Lalu yang terakhir, ini adalah yang baru, yaitu adalah pengecekan plagiarisme. Untuk sementara pengecekan plagiarisme yang diminta oleh BSI adalah kampus adalah menggunakan Turnitin. Softwarenya adalah Turnitin. Softwarenya memang berbayar. Kenapa harus di plagiarisme? Karena nanti kalau misalnya ditemukan pada saat maju sidang, Anda ditemukan itu plagiarisme lebih dari 30%, maka otomatis tugas akhir Anda ditolak, tidak boleh maju sidang. Makanya sebelum saya daftarkan, kita jaga-jaga dulu, yaitu pada saat bab 1, bab 2 kita cek perlahan-lahan. Kutipan. Nah, saya meminta kutipan itu untuk setiap penulisan, karena ini adalah karya ilmiah, jadi tidak ada kata-kata kamu sendiri. Jadi tidak ada sebuah statement yang tanpa dasar. Maka untuk bab 1, kutipannya harus dari jurnal atau dari nanti saya tambahkan dari slide-nya, dari jurnal atau dari kondisi sekarang. Kamu bisa ngambil bisa dari koran online, dari berita online, atau dari departemen yang berhak mengeluarkan statement itu dari kementerian, atau misalnya kalian ngambil dari data BPS. Nah, seperti itu. Jadi bab 1 harus mengambil dari situ. Jadi kalau misalnya dulu menulis perkembangan teknologi, nah udah nggak kepake lagi tuh. Jadi harus berdasarkan data BPS, penjualan pada sektor ini sebesar sebegini, harus seperti itu. Didukung oleh jurnal-jurnal. Nanti kita bahas bab 1 di link berikutnya, akan saya berikan bagaimana cara membuat bab 1 biar sesuai dan memang benar-benar menjadi karya ilmiah kalian masing-masing. Bab 2 baru kita mengambil kutipan dari buku referensi. Kenapa? Karena ini adalah landasan teori untuk membuat bab 3-nya. Oke, ini kutipan.
Ada catatannya daftar pustaka minimal halaman buku. Bab 2, boleh nggak Bu pakai jurnal? Boleh nggak Bu dimasukin dari ya biasanya dari jurnal? Boleh, bab 2 dimasukin. Tapi hanya untuk sampel dari grafik, skema, atau misalnya kalian membuat UML tapi IRD-nya tidak ada contohnya nih di buku. Boleh nggak Bu saya ngambil dari jurnal contohnya? Boleh, tapi jangan lupa dari jurnal masukkan sampelnya, tulis sumbernya bahwa UML tersebut diambil dari jurnalnya siapa, begitu. Karena itu sampel sesuai dengan tema yang kalian ambil. Oke, untuk surat keterangan riset. Nah, belum ada ketok palu sampai dengan sekarang. Apakah dengan kondisi sekarang kalian masih harus melakukan riset? Tapi kita mengikuti aturan yang kemarin persamaan persepsi tugas akhir, yaitu kalian boleh menggunakan hasil riset pada saat KKP, karena surat riset berlaku 1 tahun, ya, dengan catatan bahwa nama perusahaan dan bagian yang akan kalian bahas itu tetap sama, ya. Terus surat riset itu bukan lagi security printing boleh dipakai. Surat riset itu harus ada logonya, harus ada kop suratnya. Kalian harus memiliki kontak person yang menandatangani surat riset tersebut. Jikalau nanti pada saat sidang tugas akhir atau di protokoler terjadi keraguan dari surat riset kalian, kalian punya kontak person dari tempat yang menandatangani surat riset kalian. Jadi nggak harus balik lagi ke tempat risetnya, seperti itu. Lalu yang keempat, ini yang paling fatal, ini yang sering terjadi mahasiswa, yaitu bahwa mahasiswa ketika melakukan riset keterangannya adalah mahasiswa bekerja di tempat riset tersebut. Nggak boleh. Mahasiswa diizinkan, nggak boleh. Ingat kata-katanya, mahasiswa telah diterima dan melakukan PKL atau riset. Tuh, ya, ingat kata-katanya, telah diterima untuk melakukan PKL atau riset. Tapi nanti ada tambahan untuk yang pembuatan aplikasi itu diterima dan diterapkan aplikasinya. Nanti di pembahasan setiap outline akan saya tekankan kembali. Oke. Nah, ini yang pentingnya dari surat riset. Nah, yang sering terjadi, di mana riset diperbolehkan? Riset diperbolehkan di semua tempat yang memiliki surat izin usaha atau memiliki badan hukum, khususnya untuk yang jahir, ya. Terus berapa lama riset PKL-nya? Minimal 1 bulan. Makanya nanti di surat risetnya itu lebih aman kalian pakai tanggal. Jadi dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa kalian melakukan riset. Ingat, ini adalah riset, bukan PKL. Kalau riset berarti, boleh nggak Bu saya cuma seminggu di sana? Ya boleh, Bu saya datang cuma sekali-sekali ke sana karena hanya mengambil data. Boleh, tetapi di surat riset wajib menunjukkan 1 bulan melakukan riset. Masukin tanggal ya, jangan sampai salah, karena kebanyakan cuma telah melakukan riset. Nggak boleh, telah melakukan riset dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke? Wajibkah riset? Wajib. Ya, untuk mata kuliah jahir itu wajib. Kalau di sini saya tidak, tetapi siswa wajib melakukan observasi itu untuk mata kuliah dari sistem prodi, sistem informasi. Itu yang program, itu memang dia boleh tidak riset, tapi harus melakukan observasi dengan kuesioner. Sedangkan untuk jurusan, untuk program studi sistem informasi akuntansi, wajib riset untuk semua outline. Begitu juga untuk sistem informasi yang menggunakan proyek, mengambil outline proyek juga wajib harus melakukan riset, ya. Oke. Nah, kebanyakan pertanyaan begini, Bu, kalau saya mau bikin web, misalnya usaha perumahan, Bu, boleh nggak? Silahkan. Jadi surat riset itu bisa dari badan hukum, atau misalnya kalian minta nomor siupnya, boleh nggak sih? Nomor izin usahanya doang. Kalau misalnya dokumennya nggak dikasih, boleh nggak nomornya doang? Setahu saya kalau nomornya doang sih boleh, tapi kalau suratnya jarang diperbolehkan. Kalau misalnya dapat suratnya itu lebih baik, tapi kalau tidak, tolong buat hanya dapat nomornya doang nih Bu. Oke, berarti kalian tolong minta surat keterangan keberatan mengeluarkan siup dengan alasan keamanan atau kerahasiaan dari perusahaan. Itu dilampirkan dengan surat riset. Jadi kalian punya bukti valid, bukan hanya dari omongan, tapi memang bukti tertulis dari tempat riset bahwa memang mereka keberatan mengeluarkan dokumen tersebut.
Oke, nah kalau misalnya usaha rumahan Bu, kan mereka pasti nggak punya siup dan segala macam. Kalau kalian di pasar dan lain segala macam, itu pasti cuman punya izin usaha, boleh nggak pakai itu. Kalau usaha rumah, silakan buat surat keterangan dari pihak berwenang setempat, bisa dari RT, RW, kelurahan, yang menyatakan memang bahwa usaha tersebut ada. Oke, jadi riset itu bukan untuk menyusahkan kalian, tapi untuk membuktikan bahwa memang kalian benar-benar tempatnya ada, nggak fiktif gitu loh, nggak bohong-bohongan, nggak ngarang-ngarang. Ya, jadi bukannya dipersulit, tapi ya bukti tertulisnya mana? Karena ini kan karya ilmiah, semua harus berdasarkan buktinya, seperti itu. Oke, dari saya pembukaan cukup panjang. Tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Untuk outline-nya nanti saya akan berikan link sesuai dengan outline-nya, dan kalian cukup buka dari link-link tersebut. Jadi nggak usah semuanya dibuka, karena kalau saya jelasin videonya makin panjang dan kalian nanti bingung, yang project yang ambil outline-nya ini, ambil outline-nya bingung diomongin jadi satu. Nanti saya akan jelaskan setiap outline harus seperti apa. Oke, terima kasih. Terus semangat, semoga kita bisa bertemu dalam kondisi tidak kekurangan suatu apapun.